terus i'anatul latif ya. Yang kita cari, kita belikan ke rumah, rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah ini 1 meternya 100.000 rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk. Tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir dari sejak mulai subuh sampai tengah malam. Namanya tak disebut namanya. Kenapa Nabi itu cuma 25? Karena cuma 25 itulah yang disebut namanya dalam Quran. Banyak Nabi lain. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus. Ada yang kami sebutkan, ada yang tak kami sebutkan. Banyak sekali Nabi. Likulli qaumin had. Setiap kaum, setiap bangsa ada nabinya. Jadi kalau gitu ada nabi orang Indonesia Pak Ustaz? Ada. Namanya tak disebutkan Allah, tak tahu gitu. Salawatullah wa salamuhu alaihim. Salawat salam dari Allah untuk para nabi. Faqala liqaumihi. Nabinya ini berkata, apa kata Nabi? La yatba'anni rajulun malaka bud'amra'atin. Kalau ada orang macam ini jangan ikut aku. Kalau ada jenis manusia macam ini jangan ikut aku. Bagaimana sifatnya? Rajulun malaka bud'amra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha. Laki-laki yang menjalin hubungan dengan perempuan, lalu kemudian dia janjikan mau menikah, tapi sudah dapatnya kehormatannya, walamma yabni biha, tak jadi dinikahinya. Kalau ada orang model begini, jangan kalian ikut aku, kata Nabi ini. Ada yang model begini di sini? Takutnya iya kan? Ada. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Kalau ada di antara kamu ini orang yang membangun rumah tak selesai, menggarap suatu pekerjaan tak selesai. Salah satu contohnya bangun dinding, tiang, atapnya tak dilengkapinya. Jangan ikut aku. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha. Kalau ada di antara kamu itu yang membeli kambing atau membeli unta, lalu kemudian dia tunggu anaknya lahir, faghaza fadana minal qaryah salatal asri atau qariban min dzalik. Lalu Nabi ini pun berserta pasukannya berperang mendekat dari suatu kampung, suatu kampung yang mau target perang. Pas sudah mau dekat, masuk waktu asar, maka dia berkata kepada matahari. Apa kata dia kepada matahari? Innaki ma'muratun. Matahari, kau diperintah Allah. Matahari itu berjalan sendiri atau diperintah Allah? Perintah Allah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin. Innaki ma'muratun. Matahari, kau kan diperintah Allah. Wa ana ma'murun. Aku pun diperintah Allah. Kalau gitu sama tak kita dengan matahari? Sama-sama makhluk Allah. Kenapa dia katakan begini? Karena ada orang yang menganggap matahari itu Tuhan. Siapa yang mengatakan matahari itu Tuhan? Orang Mesir kuno. Lambangnya, lambang matahari bulat, keluar tangan banyak-banyak. Namanya Dewara. Dan di dunia modern ini pun ada bangsa yang menyembah matahari. Pagi-pagi disuruhnya seluruh pejuang ulama-ulama dijemur di panas terik, disuruh sujud ke matahari. Siapa itu? Jepang. Ulama yang tak mau tembak.
Innaki ma'muratun. Matahari, kau disuruh. Wa ana ma'murun, aku pun sama. Allahumma hbisha 'alaiha. Ya Allah, tahan matahari ini, jangan dia bergerak sebentar. Fahubisat. Berhenti matahari itu, hubisat, tertahan. Hatta fatahallahu 'alaih. Hatta fatahallahu 'alaih, sampai dia menang. Berhenti matahari sebentar, aku mau perang. Berhenti perang, menang. Fajama'al ghanaim, lalu dikumpulkanlah harta rampasan perang. Faja'at an-nar, setelah dikumpulkan harta rampasan perang, datang api. Faja'at an-nar, datang api. Litakulaha, datang api membakar harta rampasan perang itu. Inilah beda Nabi Muhammad SAW dengan Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya berperang, harta rampasan perang dikumpulkan, dikirim Allah api membakar hangus. Kalau Nabi Muhammad, harta rampasan perangnya kemana? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu walir rasul, Allah dan Rasul dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 berapa persen? 20%. Nabi perang Badar dapat harta rampasan perang. Dalam kitab Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri Ar-Rahiq Al-Maktub, la taqillu an khamsina alfi dinarin zahabin, 50.000 keping uang dinar. Satu dinar beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas sekarang sama dengan 4.250.000 kali 50.000 keping. Berapakah harta rampasan perang saat itu dan berapakah jatah Nabi? Kita hitung ya. Satu keping 4,25 gram, emas 24 karat. Berarti sekarang 4.250.000 kali 50.000 keping, 212.500.000. Jatah Nabi 20%. 40 juta 212 miliar 40 M jatah Nabi. 40 M itu kalau ada orang punya duit 40 miliar itu kaya apa miskin? Siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Dihalalkan bagi ghanimah. Falam tat'amha, ketika api itu datang mau memakan harta rampasan perang tadi, tak bisa dimakan. Faqala inna fikum ghululan, api ini tak bisa memakan harta rampasan perang, ini tak bisa membakar ini, karena ada di antara kalian ini ghulul, curang, penipu. Kalau semuanya hati kalian bersih, tak ada yang mengambil, habis ini. Tapi karena ada yang curang ini maka falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun, setiap satu kabilah utus satu perwakilan kemari untuk membaiat. Falaziqat yadu rajulin biyadihi, maka berbaiatlah. Berbaiat itu seperti orang bersalam. Aku taat kepada engkau, aku tidak curang, aku tidak bohong, aku taat demi Allah dan Rasul. Berbaiat namanya. Baiat itu sumpah setia. Faqala fikum al-ghulul, ada di antara kamu ini yang curang, penipu, bohong, tak jujur. Fal tubayyi'ni qabilatuka falaziqat yadu rajulaini, dari suku kau tolong panggil satu orang. Maka datanglah rajulaini, dua orang, au salasatin, tiga orang, biadi. Ya. Fikum al-ghulul, ada di antara kalian ini yang curang. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqarah min az-zahab. Kenapa api ini tidak mau memakan harta rampasan perang? Karena ada yang curang. Tolong setiap kalian suku ini berbaiat. Tahu dia, dari kau ini ada yang curang. Panggil 3 orang. 3 orang. Dari kalian yang bertiga ini ada satu yang curang. Patutlah api ini tak bisa membakar karena ada yang curang. Ngaku siapa yang ngambil?
Maka faja'u bi ra'sin, datanglah mereka membawa ra'sin, kepala, mithli ra'si baqarah, seperti kepala lembu, minaz zahab, terbuat dari emas. Kepala lembu dari emas, berapa kilo itu guys? Fawada'aha, inilah yang kami sembunyikan tadi wahai Nabi. Ini kepala lembu dari emas. Faja'atin nar, datanglah api, fa'akalatha, habis membakar harta rampasan perang. Kenapa waktu pertama tadi api tak bisa membakar? Karena ada yang curang. Falam tahillal ghanaim li ahadin qablana. Sebelum kita, kata Nabi, sebelum aku datang, tidak ada satu nabi pun yang dihalalkan mengambil harta rampasan perang. Summa ahallallahu lana, kemudian Allah menghalalkan al-ghanaim. Mufradnya ghanimah, jamaknya ghanaim. Lamma ra'a dha'fana, ketika Allah melihat kita lemah, wa ajzana, kita tak mampu, fa ahallaha lana, maka dihalalkan Allah untuk kita. Tapi jangan tuduh Nabi Muhammad kaya karena harta rampasan perang. Ada Nabi Muhammad meninggalkan rumah megah mewah? Tak ada. Ada Nabi Muhammad meninggalkan kursi dari emas? Datang Sayyidatuna Fatimah, ada harta warisan untuk kami wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar Siddiq, aku pernah Nabi bersabda, nahnu ma'asyurul anbiya la nurathu, kami tak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah, semua harta warisan menjadi tak ada harta warisan Nabi. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Tanggung satu hadis supaya pertemuan depan kita langsung bab muraqabah. Hadis yang terakhir dari Abu Khalid Hakim bin Hizam, dia berkata Nabi SAW bersabda, al-bayyani bil khiyar, pembeli dan penjual punya masa untuk menentukan sebelum akad jual beli. Masa itu namanya bil khiyar. Khiyar artinya bisa memilih. Saya beli mobil kamu ya, tunggu dulu, jangan akad, kau tengok dulu. Ini udah lewat 5 tahun, kadang dipencet klakson keluar air. Beberapa kali ku pijak rem, gas pula yang kencang. Baguslah kau periksa dulu. Itu namanya selama proses itu bil khiyar. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Kalau udah berpisah, maka tertulis di situ barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kalau mau dikembalikan, potong sekian persen. Shadaqah, kalau si pembeli jujur, si penjual jujur, wabayyana, dan mereka menjelaskan barang ini, burika lahuma fi bai'ihima, maka mereka berdua diberkahi jual belinya itu. Berapa banyak dengan transaksi jual beli hubungan menjadi lebih akrab. Terima kasih ya, barang yang kemarin itu bagus. Tapi berapa banyak gara-gara jual beli lalu rusak, putus silaturahim, bermusuhan karena merasa tertipu. Beli kucing dalam karung diisi 3 lapis. Wa in katama, kalau disembunyikannya cacat barang itu, wa kadzaba, bohong, muhiqat, maka dimurkai, barakatu bai'ihima, diambil berkahnya. Akhirnya tak ada berkah. Muttafaqun alaih. Jual beli mesti dulu waktu ustaz-ustaz ceramah, Nabi Muhammad itu kalau berdagang disebutkannya, ini barangnya bagus, harganya sekian. Ini barangnya kurang bagus, harganya sekian. Ini barangnya tidak bagus, harganya sekian. Begitulah jujurnya Nabi. Ini ceritanya tahun-tahun 80-an. Apa kata jamaah? Mana laku? Kalau begitu jualan mana laku, kata orang. Sekarang beginilah jualan yang laku. Siapa yang melakukan jualan model begini? Orang tak Islam.
Orang Islam berjualan mangga, mangga busuk, mangga bagus, mangga baru, mangga lama, disatukannya, ditulisnya mangga 10.000. Orang pun berhenti, udah dekat, kecil, setengah kilo. Apa kata orang yang membeli itu? Kusumpahkan membeli lagi sini. Pergi kita ke tempat orang tak Islam, ditulisnya 3 kotak. Mangga baru petik, fresh, segar, sekilo 100.000. Mangga yang sudah agak lisut, sekilo 75. Mangga yang tidak bagus, hitam-hitam, 25.000. Itulah yang dikejar orang sekarang. Waktu menengok itu saya tengok, oh, yang dulu dikatakan mustahil, ternyata itulah yang diminati sekarang. Karena orang kalau udah kena ketipu sekali, sampai mati dia tak percaya. Ada satu lagi metode jalan dagang Nabi yang sekarang kalau diceritakan ketawa orang, tapi nanti sekian puluh tahun lagi dilakukan orang. Ini modalnya segini. Kalau kau mau beli segini untungnya. Itu sekarang belum, tapi nanti adalah muncul nanti. Ini modal ini karena orang mau tahu barang ini original. Kalau dia sutra, kadar sutranya berapa? Kalau dia emas, kadar emasnya berapa? Dan orang mau. Kalau kadar emasnya sekian, harganya sekian. Kalau kadar sutranya sekian. Yang diketawakan orang dulu, diamalkan orang sekarang, dan yang mengamalkannya orang tak Islam, barangnya laku keras. Islam ini sistem. Siapa yang melaksanakannya, dia akan untung walaupun dia tak Islam. Islam ini sistem. Ada orang Islam yang beruntung dengan melaksanakannya. Itu contoh. Yang saya sampaikan ini pernah antum tengok. Kalau belum, tengok nanti. Akan datang kita ketemu judulnya Al-Muraqabah. Muraqabah, pengawasan Allah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.